Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait spoiler manga Record of Ragnarok chapter 79. Yang mana di video kali ini kita akan diperlihatkan masa lalu dari King Leonidas yang berhubungan dengan Dewa Apollo. Selain itu juga kita akan diperlihatkan Volune dari King Leonidas, di mana volunenya sangatlah menakjubkan. Jadi yang seperti apakah kisahnya di video kali ini? So tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan sekelompok anak kecil yang sedang mendukung King Leonidas dan terpukau akan kekuatan dan keepikannya melawan Dewa Olympus, yaitu Dewa Apollo. Lalu tiba-tiba saja seorang pria berkata dan menceritakan masa lalu sang Raja Agung, sang hero dari Sparta, yaitu King Leonidas. Di situ disebutkan, punggungnya adalah yang terbaik di bangsanya. Ketika melihat punggungnya, kita merasakan akan sebuah kemenangan walaupun menghadapi pasukan sebanyak 300.000 orang sekalipun. Dia adalah King Leonidas, raja yang selalu menatap tajam ke atas dan tak kenal akan rasa takut untuk melindungi bangsanya. Hingga suatu hari, saat itu datanglah seorang raja Persia bernama Xerxes yang menginginkan bangsa Sparta untuk tunduk pada mereka. Pada saat Raja Xerxes datang, King Leonidas menolak penaklukan dan menentukan perang dengan bangsa Persia. Tapi, perang tersebut berbarengan dengan acara persembahan pada salah satu dewa yang paling dihormati di Sparta, yaitu Dewa Apollo, yang disebut sebagai Festival Carneia. Dikatakan oleh pria tersebut bahwa sebenarnya keberadaan kuil Apollo di Sparta lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungan. Bahkan dikatakan juga dari ramalan seorang oracle, yaitu seorang peramal yang menjadi perantara Dewa Apollo menyampaikan pesan pada rakyat Yunani yang merugikan bangsa Sparta. Karena pada saat genting ketika Yunani diserang oleh bangsa Persia, para tetua termasuk dewa terus memaksakan dengan tetap melaksanakannya Festival Carneia bagaimanapun situasinya. Karena syarat dari Festival Carneia, bangsa Sparta tidak diperbolehkan menggerakkan militernya selama bulan Festival Carneia berlangsung. Dan bila Sparta melanggar, maka seluruh Sparta termasuk Raja King Leonidas akan binasa dan hancur. Mendengar ucapan dari sang oracle, King Leonidas malah menjadi sangat tidak peduli dan dia lebih memilih untuk berperang dan melindungi rakyatnya dari serangan Persia. Dari situ, para bangsa Yunani lainnya tidak mau membantu King Leonidas untuk berperang karena lebih mematuhi perintah dewa. Sehingga King Leonidas marah, benci akibat ramalan dewa konyol yang mementingkan dirinya sendiri daripada umatnya. Sampai dia memutuskan untuk bergerak sendiri bersama 300 prajurit elit Sparta terkuat menghadapi 300.000 pasukan Persia di celah Thermopylae. Peperangan begitu sangat sengit, 300 prajurit Sparta versus 300.000 pasukan Persia. Hingga singkat cerita, King Leonidas mengalami kekalahan dan mati di medan perang. Yang ternyata ramalan Dewa Apollo benar-benar terjadi pada King Leonidas, yaitu mati oleh ribuan panah yang datang kepadanya. Namun dari situlah bangsa Persia tahu bahwa bangsa Sparta begitu kuat dan dari situ membuat bangsa Yunani lainnya bangkit termotivasi, lalu menggabungkan diri dan berhasil mengusir kembali Persia dari Yunani. Setelah itu panel pun berpindah lagi pada pertarungan antara King Leonidas versus Dewa Apollo. Di sini kita diperlihatkan King Leonidas yang berbicara pada Dewa Apollo bahwa pada saat ini dia memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Namun Dewa Apollo sendiri mengatakan bahwa Dewa Apollo sedikit ingat pada King Leonidas dan dari situ King Leonidas kembali lagi menyerang Dewa Apollo, namun bukan menggunakan tamengnya melainkan menggunakan sebuah meriam yang ternyata Volune King Leonidas adalah senjata yang bisa berubah-ubah sesuai yang dia inginkan. Dan sebenarnya ini hampir sama dengan tongkat 6 alam milik Buddha. Dan kita juga diperlihatkan Volune King Leonidas bernama Gerahot, sang pembawa tombak, yang merupakan Valkyrie kelima dari 13 Valkyrie. Pada saat serangan berlangsung, Dewa Apollo dengan lincahnya terus menghindari serangan yang dilancarkan oleh King Leonidas. Karena saking mudahnya, sampai-sampai Dewa Apollo mengeluarkan pose yang meledek King Leonidas. Ya, posenya hampir sama seperti Qin Shi Huang. Apollo mengatakan, "Wah, ini menarik, membuatku sedikit hangat, lumayan untuk pemanasan." Mendengar hal tersebut, King Leonidas makin menggila dan dia berkata,
Lihat saja nanti, Dewa Sialan dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan spoiler manga Record of Ragnarok chapter 79. Dan kalau misalkan kita lihat-lihat nih, pertarungan ronde 9 hampir mirip dengan pertarungan ronde 6. Mengapa demikian? Karena dari mulai backstory yang hampir bersamaan, seperti halnya Zerofuku dan juga Buddha, di mana mereka saling mengenal sebelumnya, dan terjadi balas dendam antara Zerofuku versus Buddha. Nah, di ronde 9 juga sama, di mana King Leonidas mendendam kepada Dewa Apollo. Dan selain itu juga, volunya sama antara Buddha dan juga King Leonidas. Sama-sama bisa berubah sesuai dengan keinginannya. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pertarungan ronde 9 ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tawa-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!